kurikulum merdeka. Perlu kita ketahui bahwa guru banyak yang mengeluhkan tentang pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013. Mulai dari beban kurikulum yang padat dan banyak, RPP yang panjang, penilaian asesmen yang memusingkan, dan masih banyak lagi. Merdeka Mengajar merupakan inovasi di mana guru diberikan kebebasan untuk mendesain proses pembelajaran di kelasnya sesuai dengan karakter siswa yang diajarkan. Implementasinya, pemerintah membuat platform Merdeka Mengajar yang di dalamnya segala perangkatnya sudah disiapkan. Selain itu, Bapak Ibu juga masih dibebaskan untuk mengembangkan perangkat tersebut. Apa saja sih yang ada di dalam Merdeka Mengajar? Yang pertama, RPP dibuat lebih sederhana. Yang kedua, kebebasan dalam menyusun proses pembelajarannya. Ketiga, kebebasan dalam proses pengambilan nilai dari siswanya tanpa dibatasi dengan hal yang bersifat administratif. Instrumen penilaian tidak hanya berupa soal dan hafalan. Keunggulan kurikulum merdeka. Berdasarkan pernyataan Nadiem Makarim, ada beberapa keunggulan dari kurikulum merdeka sendiri. Yang pertama, siswa bebas memilih sesuai minat dan bakat masing-masing. Kedua, guru serta sekolah diberikan kebebasan memilih kurikulum sesuai dengan karakteristik sekolah. Ketiga, guru diberikan hak untuk maju atau mundur dalam suatu fase kurikulum atau menyesuaikan tahap pencapaian dan perkembangan murid. Keempat, pelaksanaan pembelajaran jauh lebih sederhana tapi mendalam. Kelima, memfokuskan siswa pada pembelajaran berbasis project atau project basis. Terlepas dari mau menggunakan kurikulum apa di sekolahnya, pemerintah memberikan opsi pilihan kurikulum, mulai dari kurikulum 2013, kurikulum 2013 disederhanakan, ataupun kurikulum darurat. Karakteristik kurikulum merdeka. 1. Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. 2. Fokus pada materi yang esensial sehingga ada waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerisasi. 3. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila sendiri merupakan proyek yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplor ilmu pengetahuan. Pengembangan 6 dimensi profil pelajar Pancasila yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Kreatif. 5. Bernalar kritis. 6. Mandiri. Melalui proyek ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari secara mendalam tema-tema atau isu penting seperti gaya hidup berkelanjutan, toleransi, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Proyek ini melatih peserta didik untuk melakukan aksi nyata sebagai respon terhadap isu-isu tersebut sesuai dengan perkembangan dan tahapan belajar mereka. Proyek penguatan ini juga diharapkan dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Terdapat 7 tema utama pembelajaran berbasis proyek. Kemendikbudristek menyediakan 7 tema utama yang perlu dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik, yaitu sebagai berikut. 1. Bangunlah jiwa dan raganya. 2. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. 3. Bhinneka Tunggal Ika. 4. Gaya hidup berkelanjutan. 5. Kearifan lokal. 6. Kewirausahaan. Dan 7. Demokrasi. Demikian karakteristik kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Dunia Pendidikan. Masih bersama saya Dede Priyatna. Kali ini kita akan membahas berkaitan tentang perbedaan mendasar antara kurikulum 2013 atau K13 dengan kurikulum Merdeka. Seperti itu. Ya, langsung saja. Yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum Merdeka berfokus pada konten-konten yang esensial, yang utama, yang penting, ya, agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk dapat mendalami konsep dan penguatan kompetensi gitu. Nah, dalam kurikulum 2013 kita sering mendengar istilah KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tetapi di kurikulum Merdeka kita akan terbiasa mendengar dengan istilah KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, teman-teman ya. Tapi pada intinya adalah KTSP ataupun KOSP merupakan satu kesatuan yang sama. Ya, secara prinsipnya itu sama, hanya perbedaan istilahnya saja. Seperti itu. Kemudian ada 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Seperti itu. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Dan itu juga sama dengan kurikulum 2013. Seperti itu. Hanya saja penekanannya di sini adalah berpusat pada peserta didik, ya, dengan penguatan profil pelajar Pancasila yang kemudian selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Jadi memiliki kekhasan tersendiri ya berkaitan tentang profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan jelaskan ya berkaitan 6 komponen utama dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan. Jadi dipastikan untuk KOSP antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, ya, itu pasti berbeda. Karena apa? Karena dia memiliki ya kekhasan, ya, sesuai dengan karakteristik sekolahnya, sesuai dengan konteks sosial yang ada di lingkungan sekolahnya, budaya dan lingkungan yang ada di sekolahnya. Kemudian esensial. Esensial itu memuat semua unsur informasi yang penting, yang utama, yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan, terutama yang terimplementasi langsung oleh peserta didik yang ada di satuan pendidikan. Kemudian tentu akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan karena berbasis data yang faktual dan aktual. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan, itulah kurikulum Merdeka. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dia sifatnya lebih fleksibel ya, menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Seperti itu. Kemudian ada istilah di kurikulum 2013 ya, seperti KIKD yang kemudian nanti kita tidak akan dengar lagi kompetensi inti, kompetensi dasar dengan 4 kriteria penilaian, 4 aspek penilaian, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau di kurikulum 2013 kita mengenal KIKD, kemudian di KIKD ada 4 aspek penilaian yang tadi sudah disebutkan, spiritual, sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Tetapi di istilah kurikulum Merdeka, kita akan mendengar penggabungan antara KIKD menjadi sebuah istilah capaian pembelajaran, ya. Jadi kompetensi inti dan kompetensi dasar, ya, itu menjadi capaian pembelajaran. Jadi tidak ada pemisah antara KI dan juga KD. Dan pada capaian pembelajaran itu tidak ada lagi pemisahan antara 4 aspek penilaian, ya. Jadi capaian pembelajaran atau CP itu adalah kompetensi minimum yang harus dicapai oleh peserta didik ya dalam setiap mata pelajaran. Dan capaian pembelajaran ini dirancang dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan ya, lulusan. Nah, jadi nanti kalau misalnya di kurikulum 2013 itu ada KIKD, kalau di istilah kurikulum Merdeka itu adalah ada capaian pembelajaran. Oke. Nah, kemudian ada istilah di kurikulum 2013 itu adalah silabus.
Ya, silabus adalah rencana pembelajaran yang mencangkup ya kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, bagaimana jika di kurikulum merdeka? Nah, di kurikulum merdeka itu ada yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran atau ATP, gitu kan? Ada CP, capaian pembelajaran, kemudian ada ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran adalah, kalau namanya alur itu berarti urutan ya, urutan pembelajaran dalam komponen untuk menyusun silabus. Jadi sebenarnya tidak jauh beda, cuman ATP ini dia lebih kompleks ya. Jadi dia dalam berbentuk seperti, nanti bisa dalam berbentuk seperti modul ajar seperti itu ya. Jadi ATP ini diharapkan dapat membantu satuan pendidikan dan pendidik dalam mengembangkan langkah-langkah atau alur pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Seperti itu. Isinya juga tidak beda jauh ya, sama juga ya, ada kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, cuman istilahnya diganti dengan capaian pembelajarannya. Kemudian ada tujuan pembelajarannya, kemudian juga ada kegiatan pembelajarannya, ada kemudian asesmen atau penilaian. Bahasanya kalau dulu kan penilaian ya, kalau di sini asesmennya gitu kan. Ada asesmen juga, ada asesmen formatif, ada summatif kayak gitu. Kemudian ada alokasi waktu, sumber belajar, dan step-step pembelajarannya tentunya. Nah, kemudian ada juga istilah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau di kurikulum merdeka itu guru-guru kalau sudah memiliki modul ajar tidak perlu membuat RPP, karena di modul ajar itu sudah rencana pelaksanaan pembelajaran itu sudah tertuang di dalamnya, dan bahkan mungkin lebih kompleks gitu ya, lebih rinci seperti itu. Jadi modul ajar merupakan pengembangan dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dilengkapi dengan panduan yang lebih terperinci, termasuk lembar kegiatan siswanya dan asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan modul ajar diharapkan proses pembelajaran itu jauh lebih fleksibel karena tidak tergantung pada konten dalam buku teks seperti itu. Jadi kalau dulu kan ada misalnya buku tema diriku, dari tema diriku itu kemudian nanti ada topik ya, ada tema, ada subtema, kemudian ada topik, ada subtopik. Kemudian ketika kita belajar ataupun mengajar itu kan harus sesuai tuh runtutannya seperti itu ya. Tapi kalau di kurikulum merdeka itu kita lebih fleksibel. Karena apa? Karena acuan yang diberikan pemerintah adalah capaian pembelajarannya. Dari capaian pembelajaran kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran kita membuat ATP, alur tujuan pembelajarannya. Seperti itu, alur tujuan pembelajarannya yang kemudian disesuaikan dengan kompetensi peserta didik, pengetahuan peserta didik, seperti itu. Ya, jadi lebih fleksibel gitu ya, tidak kemudian harus mengikuti buku yang tekstual, buku pembelajaran kayak gitu. Nah, kemudian kecepatan serta strategi pembelajaran juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sehingga diharapkan setiap siswa dapat mencapai ya kompetensi minimum yang ditargetkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau modul ajar itu kalau peserta didik A nih ya dapat modul ajar, ada alur pembelajarannya. Ketika dia sudah bisa lebih cepat misalnya menyelesaikan modul ajar yang A gitu kan, yang fase ini yang pertama, nanti dia bisa masuk ke modul ajar yang kedua seperti itu. Jadi dia lebih fleksibel kayak gitu. Next, kemudian ada istilah di kurikulum 2013 itu ya teman-teman ya, ada penguatan pendidikan karakter ya. Jadi sekolah pendidikan karakter, ada penguatan pendidikan karakter sikap gitu. Nah, di kurikulum merdeka juga ada istilah yang sebenarnya tidak beda jauh dengan PPK atau penguatan pendidikan karakter. Istilahnya adalah PPP, profil pelajar Pancasila. Ya, jadi ini sebagai barometer ataupun ciri khas sebenarnya sih, bahwasanya keindonesiaan, nilai-nilai Indonesianya dimunculkan. Jadi kita memiliki ideologi, namanya ideologi Pancasila. Dalam ideologi Pancasila tersebut ya, kemudian kini
masuk ke dalam sebuah profil pelajar Pancasila untuk para peserta didik kita. Jadi pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, ya kan? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlakul karimah, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah profil pelajar Pancasila yang sebenarnya tidak jauh beda juga dengan penguatan pendidikan karakter. Seperti itu teman-teman. Nah, ini ada ya bagian profil pelajar Pancasila sama seperti tadi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Ini profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian ada istilah yang kemudian akan kita sering dengar di kurikulum Merdeka, yaitu teaching at the right level. Ya, penggunaan istilah kayak, jadi di sini mengajar sesuai dengan levelnya, fasenya. Ya, fase sungguhnya peserta didik. Jadi tidak bisa kita menyamakan peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Tentu masing-masing peserta didik memiliki level-level yang berbeda ya teman-teman ya, sehingga proses pembelajarannya juga berbeda. Ya, jadi penggunaan istilah fase ini dilakukan untuk membedakan ya dengan kelas, karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Contoh, ada kelas 2, ketika masuk pembelajaran matematika, kelas 2 ini sudah masuk ke materi atau capaian pembelajaran, misalnya mengenal atau memahami perkalian, seperti itu. Sedangkan ada satu peserta didik yang di kelas 2 ini, jangankan untuk mengenal dan memahami perkalian, untuk kemudian mengenal dan juga memahami penjumlahan dia belum bisa. Secara otomatis kan kompetensi minimumnya belum didapat, sehingga dia bisa kemudian dititipkan di kelas 1 untuk kemudian memenuhi capaian pembelajaran tersebut berkaitan tentang misalnya penjumlahan, seperti itu. Jadi bukan berarti dia tidak naik kelas, tidak, tetapi dia harus kemudian mendapatkan capaian pembelajaran penjumlahan tersebut terlebih dahulu gitu. Jadi dia bisa dititipkan dari wali kelas 2 ini, dititipkan dulu belajarnya bersama kelas 1. Setelah dia sudah memperoleh capaian pembelajaran tersebut, dia kemudian bisa masuk lagi ke kelas 2, seperti itu ya. Jadi ini ada fase-fasenya. Pertama itu adalah fase PAUD ya, fase pondasi. Di jenjang pendidikan anak usia dini itu ada fase pondasi, seperti anak-anak TK, PG gitu kan, TKA, TKB kayak gitu, itu ada fase pondasi anak-anak. Kemudian di jenjang SD itu ada 3 fase, dibagi 3 fase, ada fase A, fase B, fase C. Fase A untuk kelas 1 dan juga kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan juga kelas 4, kemudian fase C untuk kelas 4 dan kelas 5 dan juga kelas 6. Gitu. Kemudian untuk jenjang SMP itu ada fase D ya teman-teman ya. Kan kalau fase D itu berarti dari kelas 7 sampai kelas 9, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian untuk jenjang SMA atau SMK dan juga yang setara itu ada jenjang fase E dan juga fase F ya. Fase E itu untuk kelas 10, kemudian fase F itu untuk kelas 11 dan juga kelas 12. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ada fase, istilah fase-fase. Jadi kalau udah berbicara fase, misalnya nih anak ini udah masuk ke fase A gitu kan, di kelas 2, atau misalnya dia sudah masuk ke fase B. Tapi ketika dia di fase B ini, dia ada capaian kompetensi yang kemudian dia belum dapatkan, yang berada di fase A, dia bisa loncat dulu ke fase A untuk melengkapi capaian pembelajaran tersebut. Kemudian nanti ketika dia sudah bisa, sudah memenuhi kriteria capaian peserta minimumnya, dia bisa masuk lagi ke fase B-nya, kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian saya akan jelaskan sedikit ya output rapot dari Kurtilas dan kurikulum Merdeka, perbedaannya. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan, kalau di kurikulum 2013 kan 4 kriteria penilaian itu terpisah ya teman-teman ya. Contoh di sini nih, ada sikap spiritual,
ada sikap sosial kayak gitu. Kemudian di sini ada nilai pengetahuan dan juga nilai keterampilan seperti itu. Nah, sedangkan untuk di rapot kurikulum merdeka itu jauh lebih sederhana. Jadi dia hanya ada nilai akhir dan capaian kompetensinya saja. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada lagi nih pemisahan antara sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan, tapi ini dia digabung seperti itu teman-teman ya. Lebih simpel sebenarnya, jadi kayak kembali ke zaman dulu gitu, zaman bahula. Itu output dari rapot kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Nah, sekian ya teman-teman ya. Jadi perbedaan mendasar antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Semoga informasi yang sudah disampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman, supaya teman-teman itu nggak awam kayak gitu. Kalau kita berbicara masalah kurikulum merdeka, jangan berbicara masalah kompetensi inti dan kompetensi dasar, karena yang akan kita bahas adalah capaian pembelajaran. Kalau kita berbicara masalah kurikulum merdeka ya, kita tidak kemudian mengatakan silabus, tetapi ATP, alur tujuan pembelajaran, di mana di silabus ataupun di ATP ada tujuan pembelajaran masing-masing. Dan kita tidak berbicara masalah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, tapi kita akan berbicara berkaitan tentang modul ajar, karena di modul ajar itu secara lebih detail dan terperinci ada rencana pelaksanaan pembelajaran seperti itu. Dan juga kita tidak berbicara KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, tetapi kita berbicara tentang KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi itu adalah istilah-istilah yang kemudian membedakan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Sekian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, menjadi wawasan dasar untuk teman-teman memahami perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Ya, jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe untuk terus dukung channel Info Dunia Pendidikan. Salam Info Dunia Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.